Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku. Oke, untuk tidak berlama-lama, mari kita gaskan. PIK 2, Rempang, BSD, termasuk lagi ini adalah Wadas, itu adalah PSN yang bermasalah, PSN yang melanggar hukum. Aguan kelihatannya mulai terpojok. Ini luar biasa, dan kalau ini terjadi, saya yakin Aguan akan bangkrut. Ini Melawan hukum ya bosku ya. luar biasa, dan kalau ini terjadi, saya yakin Aguan akan bangkrut. Makanya ada wawancara dengan Tempo, bahwa dia mencari alasan bahwa ini adalah bukan saya loh, ini adalah saya diperintah yang dari IKN itu. Memang tuduhan publik bahwa di sini ada barter, ini terbukti dari omongan Aguan sendiri, kan gitu kan. Ya? Bukan hanya Aguan saja yang panik, Jokowi panik. Kenapa panik Jokowi? Tanggal 7 dia menemui Prabowo. Iya. Desember. Makan malam. Dia kan menemui Prabowo kan. Ya. Apa yang ditemui Prabowo? Apa dia mau jadi ketum? Kan nggak mungkin dia minta untuk menjadi ketua umum seperti yang beredar lah ya, untuk Golkar lah, untuk Gerindra apa segala gitu, PDP. Nggak mungkin itu. Prabowo menjawabnya dengan mutasi 300 pati. Prabowo menjawabnya dengan mutasi 300 pati. Jenderal-jenderal Jokowi itu dipreteli di situ kan. Jenderal-jenderal Jokowi itu dipreteli di situ kan. Jadi kericuhan-kericuhan yang Jokowi sebabkan, ya, ini sudah semakin terbuka dan dia semakin terpojok. Saya mengkritik IKN. Wah, ini bosku, kita dengarkan bosku. Bang Rocky Gerung angkat bicara ya bosku. Mari kita simak sama-sama ya bosku. Kira-kira setahun lalu saya bilang Jokowi berbohong soal IKN. Dia jual negeri ini ke Cina nggak laku, dia jual ke Kanada nggak laku, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu saya bilang Jokowi itu bajingan tolol karena dia menipu rakyat dengan mengatakan bahwa sudah ada 1.200 investor yang antri untuk masuk ke IKN. Saya bilang enggak, itu nol. Lalu saya diperkarakan karena dianggap saya menghina presiden. Seminggu lalu kata Bahlil memang nol, nggak ada investor yang masuk. Ya berarti Pak Jokowi yang berbohong pada waktu itu. Kenapa saya mesti ditangkap? Iya, orang memang fakta ya bang ya. Karena saya menganalisis itu. Kalau saya pergi ke luar negeri, ke segala macam, ngomong dengan nggak ada satupun investor yang akan masuk. Tapi kan ini data yang saya peroleh itu, dibandingkan dengan data yang diinginkan oleh pemerintah untuk menyulap headline. 1.200 MOU sudah diteken. Itu MOU. Ya. Dan batal semua kan. Jadi Bahlil berbohong dari awal, disuruh berbohong oleh Jokowi. Itu dasarnya. Jadi saya tidak berbohong waktu saya bilang bahwa ini bakal gagal karena tidak ada investor. Ya. Saya ingin dia sukses, tetapi dengan conditional, yaitu jangan ambil uang rakyat di APBN, jangan dipakai dong. Kata Pak Jokowi, memang kita nggak akan pakai, pemerintah tidak akan pakai APBN kok. Kami akan pakai foreign direct investment, perjanjian bisnis to bisnis. Akhirnya 20% APBN sekarang dipakai untuk IKN. Itu adalah pajak saya. Mestinya tanya pada saya, tanya pada teman-teman, mau nggak kita bikin IKN dengan memajaki orang tua kalian itu? Iya, betul. Kalau setuju oke. Tapi tidak pernah itu dimintakan persetujuan pada rakyat. Padahal yang dipakai uang rakyat. Lain kalau bukan uang rakyat, pemerintah cari sendiri dong. Oke. Iya. Jadi itu kritik saya. Semuanya kritik berbasis argumentasi akademis itu kan. Nah dalil-dalil itu yang sekarang saya perlihatkan. Lalu kemarin wakil otorita saudara Raja Antoni pergi ke DPR minta 27 triliun. 2 jam sebelumnya Sri Mulyani bilang anggaran untuk IKN itu tinggal 17 triliun. Jadi Anda bayangkan di dalam kabinet sendiri itu ngaco. Ya. Kok bisa menteri sama menteri nggak tahu posisi anggarannya kan? Itu juga menunjukkan tidak ada koordinasi. Dengan kata lain, tidak ada semangat bersama untuk menuntun IKN ini di hari-hari terakhir Jokowi. Ya. Satu. Yang kedua, apakah IKN Jakarta akan dipindahkan oleh Jokowi? Jokowi bilang kepresnya akan dibuat oleh Presiden Prabowo nanti. Jadi belum ada legalitas untuk memindahkan ibu kota. Ya. Jadi semua hal itu yang saya mau terangkan bahwa pada akhirnya beban itu akan kepada Prabowo. Oke,
Pertanyaan berikutnya, apakah Pak Prabowo akan memakai anggaran itu yang tahun depan dibutuhkan 800 triliun defisit kita untuk mengaktifkan pembangunan, bayar makan siang itu demi IKN? Pasti tidak. Seorang petinggi Partai Gerindra yang merupakan pemikir utama dari kabinet Prabowo nanti, Sudrajat Djimbandono, mengatakan bahwa bagi Gerindra lebih penting makan siang daripada IKN. Artinya akan dibatalkan anggaran buat IKN. Artinya memang zaman Presiden Prabowo tidak akan ada IKN ya bosku ya. Jadi IKN itu batal bukan karena saya menginginkan, tapi APBN tidak cukup. Semua ambisi politik ukurannya adalah APBN. Jadi APBN akan membatalkan ambisi itu. Seringkali orang bilang Rocky Gerung sentimen pada Jokowi. Saya nggak pernah sentimen. Saya sentimen pada orang dungu. Terima kasih. Begitu dia mulai terpojok, sentimen pada orang dungu ya bosku ya. Bukan main Bang Rocky ya. Dia mulailah sekarang mencari jalan keluar. Ini kalau sampai digugat dan sampai memang benar-benar ini berapa banyak lahan yang sudah dibebaskan secara itu tidak sah. Mana harus diganti lagi sama dia. Dan yang udah dari uruk bagaimana gitu. Semuanya itu harus direhabilitasi lagi sampai ke awal. Ini luar biasa. Dan kalau ini terjadi, saya yakin Aguan akan bangkrut. Aguan akan bangkrut ya bosku ya. Nggak mungkin bisa untuk membiayai ini semua gitu. Nah itu, jadi dia kelihatannya sudah agak panik. Makanya ada wawancara dengan Tempo. Tujuannya untuk wawancara dengan Tempo adalah bahwa dia mencari alasan bahwa ini adalah bukan saya loh. Ini adalah saya diperintah yang dari IKN itu, ya, diperintah dari IKN atau segala harus menyelamati muka presiden dan sebagainya gitu. Nah. Jadi seolah-olah memang tuduhan publik bahwa di sini ada barter, ini terbukti dari omongan Aguan sendiri kan gitu kan. Ya, ini konfirmasi gitu kan. Nah, bukan hanya Aguan saja yang panik. Jokowi panik. Kenapa panik Jokowi? Tanggal 7 dia menemui Prabowo. Tanggal 7 Desember makan malam. Dia kan menemui Prabowo kan. Nah, apa yang ditemui Prabowo? Apa dia mau jadi ketum? Kan nggak mungkin. Dia minta untuk menjadi ketua umum seperti yang beredar lah ya. Untuk Golkar lah, untuk Gerindra apa segala gitu, PDP. Nggak mungkin itu. Yang saya ngelihat, kalau dugaan saya adalah di sini adalah kepanikan. Dia minta perlindungan. Prabowo, tolong dong ini diredam gitu. Ini menteri Anda ini sudah bicara begini nih. Ini membahayakan. Ya gitu kan. Dia minta ke situ gitu. Dugaan ya? Ya, dugaan saya ke situ. Tapi apa yang terjadi? Prabowo menjawabnya dengan mutasi 300 pati. Ada hubungannya deh? Iya dong. 300 pati ya bosku ya. Bukan main-main ya. Ada hubungannya. Itu kan dipreteli. Ya, jenderal-jenderal Jokowi kan dipreteli di situ kan. Di sini kan harus melihat ada satu kesatuan. Nah, artinya di sini Aguan panik, meminta backingan juga itu, lalu dia sudah menyalahi Jokowi. Jokowi panik, minta backup dari Prabowo. Kelihatannya Prabowo tidak menjawab itu. Kelihatannya Prabowo meneruskan dengan mempreteli juga Jokowi juga gitu. Nah, ini yang menarik gitu. Ya, jadi kita lihat bahwa ini permainan belum ini. Jadi kericuhan-kericuhan yang Jokowi sebabkan, ya, ini sudah semakin terbuka dan dia semakin terpojok dan mudah-mudahan ya gugatan-gugatan dari teman-teman yang lainnya, ijazah palsu lah atau asal mulai naik lagi, mudah-mudahan ini akan mendapatkan tempat lagi di situ dan hukum akan berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu. Jadi saya rasa terkait dengan PSN begitu. Jadi apakah ada kerugian negara dan sebagainya, itu sebetulnya jauh lebih ini. Kalau PSN tidak jadi, itu berarti akan dikembalikan, ya kan? Akan dikembalikan. Tetapi rehabilitasi dari tanah rakyat ini akan menjadi masalah, akan menjadi masalah besar. Dan saya pikir ini akan menjadi musibah bagi Aguan ya. Begitu. Ya, terima kasih. Jokowi dan Aguan akan panik bosku, dan kemungkinan besar Aguan akan bangkrut karena mulailah masyarakat sudah mulai sadar ya bosku, bahwa memang mereka ini bermain ya bosku, mempermainkan, mengolah-ngolah Indonesia ini ya bosku, antara 9 naga dengan Jokowi selama 10 tahun menurut saya. Karena bagaimanapun juga lambat laun akan terbongkar pelan-pelan, karena tidak dipungkiri Indonesia ini masyarakatnya nggak bodoh-bodoh banget juga. Lambat laun sudah mulai muncul, ada Said Didu, ada Bapak Khalid, ntar lagi akan datang pahlawan-pahlawan baru untuk kemajuan bangsa negara ini. Karena setiap tahun atau setiap eranya Indonesia akan memunculkan pahlawan-pahlawan untuk
negara kita tercinta ini. Oke, demikian dulu reaction kita kali ini bosku. Komen yang cerdas beradab agar channel semakin berkembang. Demikian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.